Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini, saya Ari Soharyanto ingin menyampaikan hasil penelitian saya atau tesis saya dengan judul faktor-faktor penentu keberhasilan implementasi metode Agile dalam pengembangan aplikasi Simda pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Pak Wahyudi Komurotomo, kemudian juga pada dosen penguji saya, yaitu Pak Muhajir dan Pak Muhtar Habibi. Terima kasih atas kesempatan dan bimbingan yang telah diberikan kepada saya sehingga bisa menyelesaikan tahapan tesis sampai dengan sejauh ini. Baik, langsung saja saya akan sampaikan hasil kajian saya atau hasil penelitian saya. Di bab pertama, yaitu pendahuluan, ini kurang lebih sama dengan yang sudah saya sampaikan di kesempatan sebelumnya di ujian proposal ya, bahwa latar belakang yang mendasari kenapa saya mengambil atau kenapa tema ini yang saya ambil untuk dijadikan sebagai penelitian adalah yang pertama adanya revolusi industri 4.0 yang menggambarkan perubahan dalam sistem manufaktur yang tidak hanya memiliki implikasi teknologi tapi juga organisasi secara umum. Ini merupakan hasil temuan dari Lassi et al. Tahun 2014. Termasuk di dalam juga sektor publik yang juga tidak mau tidak mau pasti juga akan terpengaruh, di mana dengan sedemikian majunya teknologi sekarang saat ini, sektor publik juga dituntut untuk semakin meningkatkan layanan, juga di satu sisi sekaligus juga meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya. Ini menurut LAPI dan Althosen tahun 2016. Maka pemerintah, dalam hal ini Indonesia secara khusus, perlu juga untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan, ya, baik itu eksternal maupun internal, setelah menciptakan suatu sistem informasi yang memungkinkan untuk mereka beradaptasi dengan keadaan yang ada demi mewujudkan suatu good governance atau tata kelola yang baik. Nah, metode JA sendiri merupakan salah satu cara untuk mengatasi dampak perubahan eksternal maupun internal yang dipandang nantinya bisa diprediksi dengan lebih baik, sehingga operasional itu bisa lebih adaptif dan konsisten. Nah, tapi juga ada satu data dari Aprianto dan Putro tahun 2018 bahwa di Indonesia sendiri ternyata tingkat keberhasilan suatu pengembangan sistem informasi itu hanya 27%. Sedangkan sisanya itu ada yang bermasalah dan dibatalkan atau tidak jadi dikembangkan. Maka dari situ kita bisa lihat bahwa meskipun satu sisi tantangannya itu besar dan tuntutan juga semakin besar dengan adanya teknologi yang semakin maju, ternyata pengembangan perangkat lunak maupun sistem informasi sendiri itu di Indonesia juga relatif itu banyak kegagalan yang terjadi. Nah, dari sekian sistem informasi ya yang tadi mungkin dianggap berhasil oleh temuannya tadi Pak Putranto tadi itu, kita bisa melihat salah satunya adalah Simda atau Sistem Informasi Manajemen Daerah yang dikembangkan oleh BPKP. Simda itu sejak pertama kali dikeluarkan tahun 2003 itu sampai sekarang masih dipakai, masih digunakan oleh 440 Pemda. Itu merupakan melingkupi 81% dari keseluruhan Pemda di Indonesia. Kemudian juga secara outcome ternyata
dengan memakai Simda ini, Pemda itu bisa mendapatkan WTP, ya. Dari sekian WTP yang didapatkan oleh Pemda itu ternyata 81% diantaranya itu menggunakan Simda. Dan juga yang terakhir sebagai indikasi bahwa ini berhasil adalah tingkat adaptifnya yang sangat tinggi, bahwa sudah berlangsung selama kurang lebih 20 tahun ya, dengan berbagai macam dinamika perubahan aturan, kelembagaan, segala macam di tingkat keuangan daerah itu, ternyata Simda masih terus bisa beradaptasi ya dengan perubahan-perubahan tersebut. Nah, Simda ini juga tidak terlepas dari adanya suatu kewajiban ya Pemda juga pemerintah untuk melaksanakan suatu sistem pengendalian internal pemerintah atau SPIP, di mana itu merupakan amanat dari UU nomor 1 tahun 2005 tentang kebendaharaan negara, di mana pasal 58-nya mengatur bahwa pemerintah harus menetapkan suatu aturan mengenai SPIP. Dan ini kemudian diwujudkan di tahun 2008 dengan PP nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP. Nah, di situ diatur bahwa pengawasan intern itu dilaksanakan oleh APIP atau aparatur pengawasan intern pemerintah atau APIP. Dan APIP ini bertugas atau berwenang untuk melaksanakan was intern ya, itu dengan dua tipe penugasan atau dua tipe tugas, yaitu yang sifatnya to assurance dan sifatnya consulting. Assurance tentu saja adalah merupakan bagian dari tugas mereka untuk memberikan keyakinan bahwa apa yang telah dikerjakan itu sudah sesuai dengan aturan segala macam. Nah, consulting ini merupakan bagian tugas dari APIP untuk memberikan nilai tambah kepada Pemda maupun pemerintah yang diawasi, sehingga tugas itu menjadi lebih baik atau ada pemecahan dari suatu masalah yang mereka hadapi. Nah, Simda ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas konsultan oleh BPKP. Kajian mengenai agile method sendiri di Indonesia itu relatif sedikit, ya, di Indonesia relatif sedikit dengan beberapa kata kunci. Agile method di Indonesia, kemudian juga saya dibatasi dengan beberapa kategori ya, di bisnis, di ekonomi dan segala macam. Di jurnal yang indeks Scopus ternyata hanya ditemukan sedikit kajian yang sudah membahas mengenai agile method di Indonesia. Dan kemudian terkait dengan Simda, sebenarnya sudah banyak kajian, tetapi ternyata kebanyakan atau sebagian besar itu merupakan menjadikan Simda hanya sebagai variabel X atau independen untuk mengukur variabel lain. Misalnya untuk mengukur IGOV, untuk mengukur batas laporan keuangan, dan sebagainya macam. Belum pernah ada suatu kajian yang komprehensif gitu ya, bahwa bagaimana Simda ini kok bisa berhasil. Apa dan bagaimana Simda ini berhasil menjadi salah satu aplikasi ya yang paling banyak digunakan di Indonesia sejauh ini. Sehingga pertanyaan penelitian saya adalah apa saja faktor yang menyebabkan kesuksesan pengembangan aplikasi Simda di BKP. Yang kedua, bagaimana peran dari masing-masing pihak yang terkait dalam pengembangan aplikasi Simda. Tujuannya jelas, yaitu pertama mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kesuksesan pengembangan aplikasi Simda di BKP, dan kedua mengetahui peran dari masing-masing pihak yang terlibat dalam pengembangan aplikasi Simda di BPKP. Oke, kontribusinya yang pertama adalah secara akademis memberikan tambahan riset empiris terkait penggunaan metode agile dalam pengembangan perangkat lunak di Indonesia. Secara praktisnya nanti adalah ini mudah-mudahan menjadi salah satu sumber pengetahuan, sumber referensi untuk sebagai bahan acuan pengembangan aplikasi di instansi pemerintah yang lain. Seperti itu. Oke, landasan teori yang pertama adalah mengenai agile method itu sendiri.
Kata agile itu secara harfiah, secara makna kata itu berarti mampu bergerak dengan cepat atau mudah. Sedangkan dalam konteks pengembangan aplikasi atau perangkat lunak atau software, agile itu menyiratkan proses yang fleksibel ya untuk merespon perubahan dengan cepat, memungkinkan pengembangan untuk kembali ke tahap sebelumnya dan membawa perubahan yang diperlukan dengan menyempurnakan perangkat lunak tanpa banyak penundaan. Itu pendapat dari Misro Edensih tahun 2015 serta Asmore dan Runyan tahun 2014. Agile merupakan proses untuk mengembangkan perangkat lunak yang menghargai individu di atas proses dan alat, perangkat lunak yang berfungsi di atas dokumentasi yang komprehensif, kolaborasi pelanggan di atas negosiasi kontrak, serta respon terhadap perubahan di atas rencana. Ini pendapat dari Williams dan Cockburn tahun 2003, dan ini merupakan nilai-nilai yang dianut oleh atau yang ditawarkan oleh metode Agile. 4 nilai tersebut ya. Dan menurut Asmore dan Runyan tahun 2014, kenapa waktu itu para praktisi ya, ketika mereka merumuskan manifesto Agile, itu memilih kata-kata di atas atau lebih ya, bukan suatu hal yang pasti ini atau itu, bukan. Jadi memilih satu hal yang lebih atau di atas. Misalnya tadi ya, menghargai individu dan interaksi di atas atau lebih dari proses dan alat. Terus menghargai atau perangkat lunak yang berfungsi dengan baik di atas atau lebih dari hanya sekedar dokumentasi yang komprehensif. Nah, pemilihan kata lebih atau di atas ini merupakan sikap atau kesepakatan untuk tidak preskriptif, artinya tidak memberikan satu ketentuan yang saklek ya. Maka dalam nilai-nilai agile ini atau di manifesto agile ini menjadi bahwa akan ada saat-saat tertentu di mana pendekatan yang pengennya seperti ini itu tidak bisa terjadi atau tidak mungkin bisa sebenarnya terjadi. Tapi itu selalu diharapkan terjadi. Tadi bahwa dengan segala keterbatasannya, misalnya bahwa respon terhadap perubahan itu di atas rencana. Misalnya rencananya seperti ini, tapi ternyata ada perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar yang tidak memungkinkan sehingga rencana awal itu terlaksana, maka itu bisa segera untuk dilakukan perubahan-perubahan tersebut. Seperti itu maksud dari penggunaan kata over ya, di atas atau lebih dari yang diharapkan. Seperti itu. Nah, kemudian metode agile ini sendiri sudah diadopsi oleh banyak sektor ya, termasuk publik dan tentu saja swasta, karena mereka lah yang memang pertama-tama menggunakan atau mempraktekkan ya metode ini. Dan ini bisa digunakan ke seluruh organisasi yang ada. Nah, di sini saya menggunakan faktor-faktor penentu keberhasilan itu dengan konsepsi dari Ahim Disipwe et al. Tahun 2015 yang telah mengelompokkan faktor-faktor penentu keberhasilan itu ke dalam 4 dimensi utama, yaitu organisasi, tim, pelanggan atau customer, dan project. Masing-masing ada sub dimensi atau sub faktornya masing-masing nanti. Misalnya di organisasi itu ada top management support, kemudian organisasi budaya organisasi dan segala macam. Di tim itu nanti ada komunikasi, ada komitmen, dan ada keahlian dari tim. Kemudian di customer atau pengguna itu ada partisipasi, dukungan, dan pelatihan. Dan di project sendiri ada kompleksitas, kemudian ada urgensi dan spesifikasi yang berubah. Nah, Ahim Dipsiwe ini sebenarnya kenapa saya ambil? Karena merupakan salah satu yang paling komprehensif
Jadi sebenarnya udah banyak sebenarnya kajian-kajian yang melompokkan, menelusur, mengidentifikasi apa sih penyebab-penyebab suatu metode agile itu bisa sukses, bisa berhasil. Nah, ini dari sekian banyak kajian-kajian segala macam, Ahim Bipsiwe ini yang menurut saya yang paling komprehensif memetakan, mengelompokkan, memaparkan dari item-item tersebut menjadi satu kesatuan yang komprehensif dan utuh dan bisa menjelaskan berbagai macam hal. Kenapa suatu pengembangan metode agile bisa sukses. Nah, kemudian SIMDA itu merupakan sekali lagi yang sudah saya jelaskan bahwa ini merupakan suatu alat, suatu sistem informasi manajemen yang dibuat untuk memudahkan dalam pengelolaan keuangan daerah di tingkat Pemda, baik itu provinsi maupun kabupaten kota yang dikembangkan oleh BPKP. Nah, SIMDA ini sendiri saat ini sudah menjadi satu ekosistem yang didukung dengan beberapa aplikasi tambahan. Selain aplikasi utama yaitu SIMDA Keuangan, sudah didukung dengan SIMDA untuk BMD ya, yang untuk nanti menata atau mengurusi masalah aset Pemda, kemudian juga ada SIMDA pendapatan dan gaji, serta sudah bridging, sudah bisa connect dengan berbagai macam aplikasi atau sistem informasi yang digunakan oleh kementerian lain, misalnya Kementerian Keuangan dengan SIKD-nya, atau misalnya dengan Kementerian Dalam Negeri dengan SIPD, atau misalnya dengan Bappenas dengan Krisna. Juga sudah bisa connect juga dengan bank-bank yang menjadi pembayaran atau menjadi tempat pembayaran transaksi keuangan Pemda. Sudah ada bridging, sudah ada koneksi dengan seluruh aplikasi tersebut. Baik, metode penelitian saya ini secara umum adalah kualitatif dengan deskriptif nanti, dan ini sekali lagi lebih banyak nanti menjelaskan secara detail, secara terperinci, secara komprehensif mengenai kenapa bisa SIMDA itu bisa sukses menjadi suatu aplikasi yang paling banyak digunakan segala macam, dan kaitannya dengan penggunaan metode agile di situ. Kemudian data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Primer nanti saya dapatkan datanya dari wawancara, terutama dengan berbagai narasumber yang sudah saya hubungi, sudah saya wawancarai, dengan mengambil 3 tempat ya, 3 lokasi utama yang merupakan lokasi utama pengembangan SIMDA itu sendiri. Yang pertama di BPKP Pusat, kemudian di perwakilan BPKP sebagai sampel di daerah nanti juga merupakan perwakilan BPKP di Jawa Tengah, dan Pemda satu adalah di Sukoharjo. Berikut narasumber yang sudah berhasil saya wawancarai dari Direktur Pengawasan di tingkat pusat, yaitu di BPKP Pusat, sampai dengan di daerah terakhir adalah admin SIMDA di Sukoharjo. Oke. Oke, bab 4, implementasi metode agile dengan aplikasi SIMDA dalam pengawasan internal. Jadi apa hubungannya SIMDA ya dengan pengawasan internal yang dilakukan oleh BPKP? Pertama kita lihat dulu sejarah pengembangan SIMDA itu sendiri dari awal sampai dengan yang terakhir. SIMDA itu sebenarnya versi awalnya yaitu versi 1 itu dikembangkan di tahun 2003, yaitu setelah keluarnya, ya tentu setelah era otonomi daerah ya. Kemudian keluarnya Kependagri nomor 29 tahun 2002. Nah, kemudian itulah pertama kalinya sebenarnya itu diinisiasi oleh BPKP bersama beberapa Pemda, tepatnya 9 Pemda waktu itu, sehingga keluar versi 1 dari SIMDA itu. Kemudian setelah keluarannya paket Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang 17 tahun 2003, 1 tahun 2004, dan 15 tahun 2004, dan kemudian diikuti dengan Permendagri 13 tahun 2006, sehingga lengkaplah suatu paket reformasi keuangan negara
di mana sekarang Pemda itu diberikan suatu keleluasaan, kewenangan yang besar untuk mengelola keuangan sendiri, termasuk pertanggungjawaban apa yang telah dia kelola. Juga diperkenalkannya suatu standar akuntansi SAP yang berbasis cash toward accrual. Jadi masih antara cash basis dan cash accrual basis. Itu di tahun 2006 dimulai diperkenalkan yang namanya Simda versi 2. Nah, ini mulai meningkat penggunaannya digunakan oleh 28 Pemda. Kemudian selama rentan waktu 2006 sampai 2014 itu Simda versi 2 dikembangkan lagi menjadi Simda versi 2.1. Dan ini lebih banyak memang perubahan-perubahan karena mengakomodir aturan-aturan yang berlaku atau yang terbit belakangan sebagai penyempurnaan dari aturan-aturan sebelumnya. Misalnya lahirnya atau terbitnya Permendagri 59 tahun 2007, 55 tahun 2008 dan 17 tahun 2007 dan perangkat-perangkat yang lain. Itu sebenarnya menyesuaikan juga sesuai dengan perkembangan yang ada. Dan saat itu sudah digunakan oleh 329 Pemda di seluruh Indonesia. Jadi sekitar 40% lah ya, 40% dari lebih dari 50% ya keseluruhan Pemda di Indonesia. Kemudian di tahun 2015 sampai dengan 2019 ini ada satu hal yang baru, yaitu dengan mulai diterapkannya akuntansi berbasis accrual full atau full accrual basis dengan terbitnya PP nomor 71 tahun 2010 yang kemudian diikuti dengan Permendagri 64 tahun 2013 dan seterusnya. Tapi memang meskipun aturannya terbit tahun 2010, implementasi di lapangan itu memang mulai dilaksanakan tahun 2015. Dan lagi-lagi BPKP dengan Pemda bersama-sama itu mengembangkan lagi aplikasi Simda sehingga bisa digunakan untuk accrual basis dengan Simda versi 2.7. Dan ini sudah digunakan di 400-an Pemda. Tadi ya 81% dari keseluruhan Pemda di Indonesia. Dan kemudian ada perubahan lagi di tahun 2019 yaitu dengan Simda versi 2.9 itu untuk mengakomodir adanya SIPD atau aturan baru terkait dengan pengelolaan daerah oleh Kemendagri, yaitu dengan terbitnya Permendagri nomor 90 tahun 2019 dan PP 12 tahun 2019. Ini memang merubah cukup fundamental ya, akun-akun, kemudian rekening dan juga bagian-bagian standar yang digunakan oleh daerah. Maka terbitlah atau di-upgrade-lah Simda itu menjadi 2.9. Dan selanjutnya di tahap pengembangan selanjutnya di Simda itu tadi ya di versi 1 sampai dengan 2.9 itu Simda merupakan masih berbasis desktop atau berbasis komputer desktop, belum berbasis online. Kalaupun online itu hanya merupakan karena Pemda yang bersangkutan itu masing-masing punya server sendiri. Jadi hanya pakai WAN atau pakai WiFi atau pakai jaringan internal di mereka. Nah, tapi sekali lagi dengan mengikuti perkembangan yang ada, adanya revolusi 4.0 segala macam yang harusnya semua berbasis internet, Simda juga berbenah, Simda juga mengupdate dirinya dan direncanakan dan sudah mulai berjalan itu menjadi Simda Next Generation atau disebut juga FMIS atau Financial Management Information System, Integrated System, ya, FMIS. Ini mulai dikembangkan tahun 2021 hingga nanti roadmap sementaranya sampai dengan 2024 dengan piloting di 18 Pemda dan yang tersebar di 9 provinsi. Tapi secara real itu juga sebenarnya sudah mulai berjalan juga di daerah-daerah yang lain. Artinya dari sini kita lihat bahwa Simda itu selalu berkembang, selalu mengikuti perkembangan yang ada. Itu juga terkait dengan tadi adanya beberapa fase-fase di keuangan daerah yang krusial.
Tadi di awal adanya mulai reformasi keuangan daerah di tahun 2003 sampai 2006. Kemudian tahun 2015 ketika mulai menggunakan full accrual basis, dan di tahun 2019-2020 ketika mulai menggunakan SIPD, dan sekarang Simda juga berbenah menjadi FMIS. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari konsep si internal audit, apa sih peranan Simda ini gitu ya. Nah, Simda itu sendiri sebenarnya merupakan, kalau kita lihat dari konsepsi ini ya, konsepsi governance, risk, dan control, itu Simda merupakan bagian dari upaya manajemen dan juga upaya dari internal control, yaitu APIC tadi itu ya di Indonesia, untuk mengurangi risiko-risiko yang bisa mengganggu pencapaian tujuan organisasi, sehingga terciptalah suatu governance atau tata kelola yang baik. Nah, ini juga terkait dengan konsepsi three lines defense yang dikembangkan oleh IIA ya, Internal Audit Associations ya, itu bahwa di dalam suatu tata kelola itu ya, manajemen merupakan mempunyai dua peran utama, yaitu di first line dan di second line. First line adalah intinya melaksanakan yang sudah mereka lakukan dengan mempersuruh segala macam. Kemudian juga di second line yang masih di mereka juga di manajemen ya, di manajemen itu sendiri, itu monitoring dan segala macam. Nah, kemudian internal auditnya sendiri, kalau di tingkat Pemda itu ya inspektornya, kalau di tingkat negara itu BPKP, itu menjadi independen dan objektif assurance dan consulting bagi manajemen secara keseluruhan untuk melaksanakan fungsi-fungsi tata kelola itu sendiri. Seperti itu. Nah, ke depan freelance defense ini tidak semakin diharapkan atau semakin susah ketika tidak menggunakan sistem informasi yang memadai, yang sudah terhubung dengan segala, yang sudah terhubung secara online. Karena memang harapannya itu bukan akan mengetahui masalah di akhir, tapi mengetahui masalah itu ketika itu berjalan, sudah mulai mengetahui, oh ini ada masalah, ini ada risiko-risiko yang harus kita tangani. Nah, itu tidak bisa dilaksanakan ketika masih menggunakan metode-metode lama atau masih menggunakan cara-cara tradisional yang baru ketahuan ada salah, ada risiko yang terjadi ketika di akhir. Inilah salah satu peran Simda yang ke depan akan dikembangkan menjadi FMIS. Sehingga ketika yang kemarin Simda itu masih online secara internal di satu Pemda, maka secara three lines defense ya hanya bisa mengatasi masalah di Pemda itu sendiri. Nah, tapi ke depan ketika sudah full website, itu bisa secara nasional pun bisa. Kemudian pertukaran data juga bisa dilakukan dengan eksternal. Seperti itu. Secara online, secara real time. Kalau yang sebelumnya itu masih harus ada bridging data dulu. Secara manual dikirimkan, baru bisa diolah datanya di instansi yang membutuhkan. Seperti itu. Nah, ini yang seperti saya sampaikan tadi bahwa Simda itu sudah menjadi satu ekosistem yang utuh. Ada Simda keuangan ya, dari mulai penganggaran sampai dengan pelaporan, yang didukung dengan Simda BMD, Simda Sakit, Simda Gaji, Simda Pendapatan, Perencanaan, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh, ekosistem sendiri yang bisa dihubungkan dengan berbagai macam aplikasi yang digunakan oleh kementerian atau instansi yang lain. Misalnya ketika BPK itu mau melakukan audit e-audit gitu ya, itu sudah bisa mengambil data dari sistemnya Simda sendiri langsung, bisa bridging data. Kemudian ketika misalnya Pemda itu mau mengeluarkan uang dari bank, BPD misalnya, itu sudah ada yang namanya CMS ya, atau juga bisa sambung dengan Simda gajinya.
segala macam. Artinya sudah merupakan satu ekosistem yang terhubung juga dengan ekosistem yang lain di instansi yang lain. Dan ini sekali lagi merupakan bentuk dari pergeseran peran ya. Auditor internal itu ketika dulu itu lebih banyak menjadi watchdog, sekarang harus bisa menjadi konsultan yang baik bagi manajemen untuk semakin meningkatkan tata kelola yang baik. Seperti itu. Bab 5. Faktor-faktor penentu keberhasilan metodologi agile. Nah, ini dimensi penentu ini yang tadi diungkapkan ada 4 dimensi oleh Ahim Yipsiwe ya tahun 2015. Ada dimensi organisasi, dimensi tim, dimensi pengguna, dan dimensi proyek. Nah, tapi secara real itu karena tadi inisiasi awal itu pengembangan sumber dari BPKP, maka sebenarnya bisa kita gambarkan seperti ini praktek yang terjadi di lapangan. Di mana memang tidak semua dimensi itu menyangkut atau langsung terkait ya dengan pihak-pihak yang berhubungan. Kecuali yang di pusat, BPKP pusat, karena memang mereka lah selaku pengembang utama dari Simda itu sendiri. Mereka lah yang menguasai atau terlibat dalam keempat dimensi yang secara langsung. Sedangkan di perwakilan BPKP selaku tim implementasi di lapangan yang berhubungan dengan Pemda itu relatif hanya berhubungan dengan 3 dimensi. Sementara Pemda selaku pengguna itu relatif hanya berhubungan utama atau berhubungan erat dengan 1 dimensi, yaitu dimensi pengguna atau faktor pengguna. Nah, di tingkat BPKP pusat sendiri, untuk dimensi organisasi, faktor penentu yang utama adalah tentu saja ada beberapa subfaktor ya. Ini dikelompokkan jadi 5, yaitu top level management, dukungan top level manajemen, kemudian budaya organisasi, perencanaan dan pendanaan proyek, karakteristik kepemimpinan, dan visi misi. Ya, gitu. Dari kelima subfaktor tersebut, menurut Ahim Yipsiwe tahun 2015, dukungan top manajemen merupakan faktor utama penentu keberhasilan suatu pengembangan aplikasi atau pengembangan atau implementasi metode agile. Kenapa? Karena dari sinilah awal semuanya itu akan berlangsung, akan berjalan seperti apa dengan dukungan dari manajemen. Ketika manajemen itu mendukung, ya pasti akan ada mobilisasi sumber daya ke sana untuk melaksanakan proyek tersebut. Seperti itu. Nah, di pusat sendiri, BPKP pusat itu terutama dilaksanakan oleh di Deputi Pengawasan Keuangan Daerah di BPKD. Nah, di sana dibagi seperti ini model timnya, dan karena BPKP itu merupakan auditor internal yang harus taat pada 2 aturan ya. Aturan birokrasi di satu sisi karena merupakan satu organisasi birokrasi di Indonesia, di pemerintahan. Yang kedua, selaku dia auditor internal harus juga mengikuti standar pengawasan internal yang berlaku di Indonesia, yang ditetapkan oleh IAP ya, Ikatan Auditor Internal Pemerintah Indonesia. Nah, di semua penugasan, semua tim itu memang harus seperti ini modelnya ya. Ada penanggung jawab, ada pengendali mutu, ada pengendali teknis, ada ketua tim, serta nanti ada anggota-anggota timnya. Nah, tetapi ini ketika kita sandingkan dengan model Scrum untuk metode Agile atau framework Scrum, itu memang bisa kurang lebih sama ya. Kurang lebih bisa disandingkan dengan model di Scrum tim. Ya. Produk owner-nya berarti di sini adalah pengendali teknis. Kemudian di Scrum Master-nya di sini adalah
penanggung jawab dan pengendali mutu. Kemudian development timnya berarti adalah ketua tim dan anggota-anggota timnya. Nah, di Simda itu, di tim Simda itu dibagi 3. Ada subtim business analyst, kemudian subtim database engineer, dan subtim application designer. Seperti itu. Nah, faktor tim ini secara khusus memberi dampak positif keberhasilan, ya, karena memang mereka lah yang melaksanakan pengembangan sehari-hari, ya. Mereka lah yang dapat berputar di situ. Nah, tim sendiri di BPKP itu mulai dari awal sekali, dari perekrutan itu sudah dianalisis, sudah dipilih, ya, kebutuhannya seperti apa dan orang-orang seperti apa yang bisa masuk ke tim. Sekali lagi tadi sudah ada tiga kelompok utama yang dibutuhkan, yaitu business analyst, kemudian database engineer, dan application designer. Maka orang-orang yang punya kemampuan seperti itulah yang pertama kali diharapkan atau bisa ditarik untuk menjadi tim Simda. Nah, tapi ada juga hal yang sangat penting juga yang menjadi syarat tidak tertulis, ya, seperti itu mungkin bisa dibilang, yaitu faktor pengalaman dan kemauan untuk bekerja keras. Kenapa pengalaman itu penting? Karena memang inilah yang membedakan BPKP dengan mungkin pengembang-pengembang yang lain. BPKP sebagai auditor internal yang sudah berpengalaman lama, ya, sekian puluh tahun mengawasi keuangan daerah, lebih tahu mungkin secara komprehensif ini seperti apa dari awal hingga akhir, dari mulai penganggaran sampai dengan pelaporan seperti apa. Nah, inilah hal-hal yang membedakan BPKP dengan yang lain, karena mungkin yang lain tidak terlalu tahu ini nanti akan dibawa kemana. Misalnya, ketika kita nyusun anggaran dengan belanja A, itu, ya, ini akan kemana nanti akhirnya. Kalau hanya nyusun anggaran, kita belanja A, itu akan nanti jadi anggaran sekian tuh relatif mudah. Tapi ini akan dibawa kemana sampai dengan pelaporan, itu akan membutuhkan pengalaman yang lama, ya, pengalaman yang banyak dari satu pengembang, seperti itu. Nah, faktor pengguna di BPKP Pusat itu terkait dengan mungkin pola pengembangan dan komunikasi, ya, bahwa memang secara aturan organisasi BPKP Pusat itu tidak bisa langsung berhubungan dengan Pemda, karena ada BPKP perwakilan di situ. Tapi ketika selama masa pengembangan, terutama untuk Pemda yang menjadi piloting, yaitu bisa langsung mereka itu secara informal, secara formal, itu komunikasi secara intens, karena memang itu yang dibutuhkan. Tapi tetap saja komunikasi dengan mereka juga dijaga. Dan uniknya dari Simda ini setelah 20 tahun berjalan, yaitu menjadi seperti suatu laboratorium keuangan daerah bersama, ya, antara BPKP, pusat, dan perwakilan juga Pemda. Kenapa? Karena memang Simda ini sifatnya semi terbuka. Artinya semi terbuka itu Pemda itu boleh dan memang disarankan untuk memberikan masukan-masukan. Entah mereka lah yang sebenarnya melaksanakan tiap hari, gitu, ya, bukan orang BPKP. Mereka lah yang tahu, Pemda yang tahu bagaimana ini masalah yang terjadi di lapangan seperti apa, realnya seperti apa. Nah, itu beri masukan tuh boleh. Bahkan ketika mereka tuh memang punya kemampuan untuk merubah atau memodifikasi suatu aplikasi Simda, misalnya ini laporannya tidak bisa keluar, katakanlah seperti ini kok salah nih, ada missing di proses bisnisnya. Ketika Pemda itu tahu, ada yang tahu atau ada punya kemampuan seperti itu, boleh mengusulkan, boleh memberikan ide, masukan ke forum tersebut. Dan inilah yang terjadi selama ini, bahwa masukan-masukan itu bukan hanya dari tim pengembangan sendiri, tapi juga dari daerah sendiri. Daerah juga melakukan masukan-masukan untuk pengembangan Simda itu sendiri. Jadi antara Pemda dengan BPKP, Pemda dan Pemda juga mereka kadang-kadang atau sering berkomunikasi juga, sehingga menjadi satu laboratorium khusus, laboratorium keuangan daerah yang diisi oleh banyak pihak di situ. Nah, di dimensi proyek itu memang BPKP sejak awal sudah menyadari bahwa
keuangan daerah itu merupakan sistem yang kompleks dan akan banyak dinamika yang terjadi di sana. Maka dari awal pun sudah menyadari hal itu, Simda ini sejak awal juga sudah dirancang untuk bagaimana itu bisa terakomodir semua kompleksitas maupun dinamika yang akan mungkin terjadi. Sampai dengan yang terbaru ya, dengan adanya sistem pemerintahan berbasis elektronik ya, itu juga Simda dirancang untuk bisa mengikuti seperti itu. Makanya tadi bisa bridging ke seluruh aplikasi yang digunakan oleh instansi yang lain. Oke. Sedangkan untuk di tingkat perwakilan, sekali lagi merupakan ini model kerjanya adalah pusat itu melakukan pelatihan kepada perwakilan, kemudian perwakilan itu melakukan pelatihan atau memberikan lisensi kepada pemerintah daerah. Seperti itu model kerjanya. Nah, sama dengan di pusat, meskipun berbeda dimensi ya, manajemen di daerah juga mengambil peranan penting, terutama dua hal ya. Pertama internal dan eksternal. Internal yaitu memberikan atau menyiapkan ya pegawai di perwakilan untuk bisa bagaimana melakukan esensi yang baik ya. Yang kedua juga bagaimana menyediakan anggaran yang cukup untuk bisa asistensi. Di sisi lain juga secara eksternal tuh di tingkat perwakilan daerah itu harus bisa merangkul daerah untuk bisa menggunakan Simda ini sendiri. Atau minimal bisa membuat atau merangkul Pemda agar bisa taat pada peraturan yang ada. Seperti itu. Nah, sedangkan di tingkat perwakilan ya, asistensinya itu timnya seperti ini masih sama sebenarnya, yaitu ada penanggung jawab, ada penilai mutu, ada penilai teknis, dan ketua tim. Ya, seperti ini. Nah, cuma bedanya adalah kalau di perwakilan Jawa Tengah ini, karena memang tim yang bisa dibentuk untuk Simda itu terbatas ya. Dari hasil wawancara kemarin itu ada sekitar 30-an orang di bidang APD, tapi yang sanggup untuk bisa ke Simda itu hanya 11 orang. Kenapa hanya 11 orang? Karena memang tipe Pemda di Jawa Tengah itu sudah cukup advance ya, cukup maju terkait dengan pengetahuan keuangan daerah maupun aplikasi atau sistem itu sendiri. Jadi tim yang bisa dikirim untuk membantu Pemda ya yang sudah minimal itu sama pengetahuannya dengan Pemda. Kalau hanya di bawah Pemda ya ngapain? Tidak bisa. Makanya tim yang dibentuk untuk Simda itu di Jawa Tengah memang harus minimal itu paham betul mengenai keuangan daerah, sekaligus juga tahu sistemnya itu sendiri. Maka sekali lagi hanya bisa terbentuk atau menjadi sekitar 11 orang yang bisa diterjunkan ke tim Simda di Jawa Tengah. Nah, terkait dengan customer factors atau pengguna ini ya, sudah menjadi suatu rumusan umum atau standar umum ya bahwa ketika suatu pelaksanaan aplikasi Simda itu ya, ketika suatu Simda itu mulai melaksanakan atau implementasikan Simda itu sudah ada rumusan khusus, rumusan standar tahapan-tahapan pelaksanaan yang dilakukan. Dari mulai persiapan, pelaksanaan, pemeliharaan, sampai dengan pelaporan seperti apa, itu sudah ada standarnya. Maka inilah mungkin salah satu yang menjadi faktor utama ya, kenapa bisa Simda ini berhasil di seluruh Indonesia, karena memang bagi daerah sendiri itu sangat terbantu. Mereka mudah dan gampang untuk melakukan atau misalnya minta konsultasi itu mudah. Tinggal datang ke BPKP perwakilan di daerahnya masing-masing, misalkan Jawa Tengah ya di Semarang. Bisa datang langsung atau mendatangkan BPKP ke daerahnya untuk dibantu. Inilah mungkin yang salah satu yang sangat membantu Pemda itu kenapa mereka tuh mau menggunakan Simda atau banyak menggunakan Simda, karena terbantunya gampang sekali. Timnya tuh ada di masing-masing daerah ada. Nggak harus ke Jakarta, nggak harus kemana. Seperti itu. Nah,
Untuk customer factors ya, untuk di tingkat Pemda sendiri di pengguna yang sudah saya sampaikan tadi bahwa memang secara sistem requirement itu memang diwajibkan Pemda itulah yang menjadi aktor utama pelaksanaan SIMda di daerah. Mereka harus membentuk tim counterpart yang terdiri dari admin dan juga operator. Admin itu ada di BPKAD atau di SKPKD-nya dan operator merupakan operator SIMda yang di masing-masing SKPD atau OPD di daerahnya masing-masing. Nah, inilah yang menjadi ujung tombak pelaksanaan atau implementasi SIMda di daerah. Mereka lah yang dilatih BPKP dan mereka lah yang melaksanakan di daerah. Seperti itu. Nah, ini kolaborasi seperti ini dilaksanakan dari awal hingga akhir. Tidak ada ceritanya, tidak ada apa ya, tidak diperbolehkan ya BPKP itu melakukan sendiri, gitu ya, SIMda di daerah tersebut harus oleh Pemda yang bersangkutan. BPKP hanya melatih mereka, hanya memberikan transfer knowledge kepada tim counterpart seperti itu. Karena memang harapannya Pemda bisa mandiri operasionalkan SIMda itu sendiri. Nah, terkait dengan pengalaman pengguna ya, untuk yang di Sukoharjo ini terutama, jadi sebelum pakai SIMda itu mereka sudah pernah menggunakan aplikasi dari pihak ketiga swasta dan ternyata hanya bagus di bagian perencanaan saja, penganggaran saja. Karena tadi seringkali itu yang terjadi ya di ketika ada aplikasi dari pihak ketiga itu dari swasta itu karena mereka itu belum punya pengalaman untuk tahu ini akan dibawa kemana dari awal hingga akhir, makanya bisa parsial sifatnya, penganggarannya bagus mungkin sistemnya atau aplikasinya, tapi ketika ini dibawa ke penatausahaan dan laporan nggak bisa. Itulah yang terjadi di Sukoharjo. Tapi dari pengalaman tersebut itu ada dua sisi. Yang pertama positifnya adalah gampang transfer knowledge-nya karena mereka sudah terbiasa pakai aplikasi. Jadi ketika diajari SIMda itu gampang, selesai, cepat gitu kan. Tapi sisi buruknya atau negatifnya adalah mereka jadi banyak maunya. Membandingkan misalnya dulu itu aplikasinya bisa begini, kok sebenarnya sekarang dibatasi seperti ini. Nah, itulah tadi kembali bahwa SIMda ini sebenarnya membuka banyak peluang untuk Pemda itu memberikan masukan, memberikan saran atau perbaikan, tapi karena emang ini dipakai oleh seluruh Indonesia, ratusan Pemda tadi itu, maka tidak semua masukan itu bisa diterima. Ketika memang itu sudah diatur oleh aturan yang ada memang seperti ini adanya aturannya, dan memang dirancang seperti itu, ya aplikasi SIMda itu, tapi Pemda itu maunya ada yang beda, itu tidak semuanya bisa diakomodir oleh SIMda, kecuali memang itu bisa digunakan oleh seluruh Pemda yang lain. Seperti itu. Oke. Secara kesimpulan bahwa memang dari berbagai macam faktor itu masing-masing punya perannya masing-masing ya, masing-masing punya kontribusinya sehingga bisa berhasil lah implementasi metode agile ini dalam pengembangan aplikasi SIMda. Dari mulai dukungan manajemen, peran budaya organisasi, baik di BKP pusat maupun di daerah serta Pemda, kemudian juga penyediaan anggaran, sampai dengan apa namanya tadi bagaimana BPKP itu melakukan pelanggan atau pengguna yang menggunakan aplikasi SIMda itu sendiri. Nah, terus juga terkait dengan adanya kemampuan SIMda itu untuk bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada, adaptif dengan perubahan lingkungan yang terjadi. Seperti itu. Oke, bab 6 penutup. Jadi simulasinya adalah kajian ini sudah bisa mengeksplorasi ya dimensi-dimensi keberhasilan implementasi metode agile pada pengembangan aplikasi SIMda di BKP. Jadi pada dasarnya metode agile itu merupakan cara ya atau framework atau metode lah ya bagaimana dalam mengembangkan suatu perangkat lunak itu lebih mementingkan individu daripada proses dan alat, kemudian apa yang berfungsi di atas dokumentasi yang komprehensif,
kolaborasi di atas kontrak, kemudian respon terhadap perubahan di atas rencana yang strict. Sekali lagi, kata lebih ini diartikan oleh ahli ya, itu merupakan semacam usaha untuk sedapat mungkin melakukan hal tersebut ya. Dan dari simpulan dari kajian yang saya lakukan ini dapat disimpulkan bahwa secara umum sudah melaksanakan hal tersebut, meskipun secara aturan BPKP sendiri itu diatur dua tadi ya, dua aturan, dua batasan ya, batasan birokratis yang cenderung prosedural segala macam, dan batasan peran dia selaku audit internal, yaitu yang harus mengikuti standar pengawasan yang ada. Tapi batas-batas tersebut selalu masih bisa dilaksanakan semaksimal mungkin, sehingga masih agile, sehingga masih bisa mengikuti konsep-konsep agile yang ada. Saran untuk SIMDA sendiri, yang pertama bekerjasama dengan Kemendagri ya, untuk bisa memperluas cakupan penggunaan SIMDA. Ini bisa mengambil contoh dari Siskodes yang dikembangkan BPKP awalnya, kemudian sekarang digunakan di seluruh di desa di Indonesia setelah adanya kesepakatan dengan Kemendagri. Kemudian juga untuk di manajemen BPKP sendiri agar menyediakan anggaran yang memadai untuk pengembangan aplikasi SIMDA. Ini misalnya untuk ini penggunaan pemeliharaan SIMDA ya. Yang kedua, yang ketiga, meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM pengembangan SIMDA. Ini harus diakui bahwa tadi ya, misalnya di Jawa Tengah itu kekurangan sebenarnya satu tim itu bisa membawai atau mengampu 4-5 Pemda sekaligus. Nah, ini kalau misalnya pas di saat-saat tertentu, misalnya di laporan keuangan ya di awal tahun anggaran, itu bisa kerepotan mereka untuk mengurusi atau membantu seluruh Pemda secara bersamaan. Yang keempat adalah meningkatkan penggunaan media-media sosial ya, misalkan YouTube, Instagram, dan lain-lain, untuk bagaimana mempercepat sosialisasi penggunaan SIMDA. Mungkin itu. Nah, terakhir ya, limitasi dan keterbatasan kajian ini adalah, pertama, ini hanya terbatas pada mengeksplorasi secara detail dan komprehensif ya, dimensi-dimensi yang menentukan keberhasilan metode agile di pengembangan SIMDA itu sendiri. Tapi tidak bisa menilai secara pasti atau peringkat, misalnya ini mana yang paling berpengaruh sebenarnya dari keempat dimensi itu, atau misalnya dari keseluruhan subdimensi yang ada. Hanya bisa mengeksplorasi, oh ini seperti ini, prakteknya seperti ini di BPKP. Dan sarannya mungkin ke depannya misalnya ada kajian yang selanjutnya terkait dengan agile di SIMDA ini adalah memberikan kuantifikasi sehingga tahu ini mana sih yang paling berpengaruh sebenarnya di antara sekian faktor-faktor tersebut. Apakah misalnya faktor tim, atau misalnya faktor organisasi, atau yang lainnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan saya mohon untuk masukan-masukan atau perbaikan-perbaikan yang bisa mungkin sedikit menjadikan tes saya lebih baik ke depannya. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.